Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam siraman rohani pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, berkati kami dalam waktu ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati Tuhan, dan biarlah Engkau yang beracara ya Roh Kudus, ambil alih hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, tema di bulan ini berbicara tentang iman, dan ada satu ayat yang menarik yang berbicara tentang iman. Ya, saya berikan judul tema pada saat ini adalah Fight a Good Fight, gitu ya. Fight a Good Fight. Ayat emas kita dari 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam bentuk ya telah dilakukan ya. Jadi judul yang saya ambil adalah present. Jadi sekarang apa yang kita lakukan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya menggunakan bentuk lampau. Jadi yang telah dia lakukan atau yang bukan yang present gitu ya. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, dan saya mengambil bentuk presentnya, fight a good fight ya. Untuk saat ini kita ambil poinnya dari ayat emas ini. Ada 3 poin. Yang pertama, kita kerjakan pertandingan. Yang kedua, kita selesaikan pertandingan tersebut. Dan yang terakhir, kita tetap memelihara iman kita. Kita memelihara apa yang kita kerjakan. 3 poin ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat poin yang pertama, yaitu kerjakan pertandingan. Fight a good fight ya. Apa artinya mengerjakan pertandingan, fight a good fight? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak anak Tuhan saat ini ingin berada dalam zona nyaman aja ya. Udah melakukan aktivitas rutin biasa aja, nggak mau melakukan sesuatu hal yang lebih, nggak mau lebih beriman, nggak mau masuk dalam pertandingan, maunya menonton aja gitu ya. Dan firman Tuhan mengingatkan pada saat ini untuk kita mengerjakan bagian kita, mengerjakan pertandingan kita masing-masing, Bapak Ibu. Ada sebuah quotes yang menarik dari seorang petinju ya, Rocky Balboa, yang sempat difilmkan juga oleh Sylvester Stallone ya. Dia berkata, life's not about how hard of a hit you can give, it's about how many you can take and still keep moving forward. Jadi saya coba terjemahkan ya, artinya hidup bukan tentang seberapa kuat engkau memukul, melainkan seberapa kuat engkau menerima pukulan dan tetap maju ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa lebih enak kita berada di zona nyaman, kita nggak ikut pertandingan aja, karena pertandingan itu menyakitkan, pertandingan itu melelahkan gitu ya. Dan kita seringkali malas masuk dalam pertandingan iman kita karena hal ini. Dan quote ini menarik, dikatakan bahwa hidup itu bukan tentang seberapa kuat ya kita memukul, tetapi seberapa kuat kita menerima pukulan dan tetap maju ke depan, tetap bertahan. Seberapa besar pun tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita bertahan, kita tetap maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin poin ini bisa seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ada tenaga medis, entah itu dokter, suster ya, ataupun orang-orang yang berhadapan langsung dengan situasi kondisi pandemi saat ini ya, mereka mengalami kelelahan nih, baik secara fisik dan mental. Dokter, suster itu mungkin mereka kerja bisa overtime, mereka bisa kerja keras karena apa? Banyak pasien terus yang berdatangan ke rumah sakit, entah itu COVID, entah itu enggak. Dan itu tantangan bagi mereka. Mereka bisa secara fisik dan mental mengalami kelelahan.
Tetapi kalau engkau adalah dokter, ataupun engkau mungkin bisa berpikir bahwa dokter fight a good fight, ya, dia bisa saja lelah secara fisik dan mental, tetapi harus fight a good fight. Kenapa? Karena banyak pasien yang harus ditolong dan diselamatkan. Mungkin kita juga lelah, ya, kita juga lelah dalam pekerjaan kita. Terkadang mungkin kita harus lembur, ya, kerja dari rumah, mungkin malah kerjanya mungkin malah lebih banyak dibandingkan mungkin kita kerja hari-hari di kantor. Tetapi kita bisa berkata, aku harus fight a good fight. Aku harus fight a good fight. Aku harus mengerjakan pertandingan iman ini karena aku harus jadi berkat bagi perusahaanku. Aku harus jadi berkat bagi keluargaku. Kalau saat ini banyak orang yang di PHK, kalau saat ini banyak orang yang kena masalah dalam pekerjaan maupun usahanya, kalau saat ini saya masih bisa bekerja, aku harus fight a good fight. Aku harus mengerjakan pertandingan ini, harus jadi berkat bagi pekerjaanku, bagi perusahaanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin juga kita dalam kehidupan kerohanian kita berdoa, kita berpuasa, dan mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kok aku tidak mendapatkan jawaban doa saya? Kenapa saya berdoa dan saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan? Aku harus fight a good fight. Aku harus tetap bertanding dalam iman, mengerjakan pertandingan iman. Aku harus tetap hidup saleh sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Kita tidak tahu kapan waktu. Jadi jangan pernah kita kalah dengan pergumulan kita, jangan pernah kita kalah dengan situasi kondisi yang ada. Kerjakan pertandingan iman kita. Fight a good fight. Poin yang kedua, selesaikan pertandingan. Finish the course. Ada banyak orang yang dia bertanding, dia berjuang terus, tetapi dia tidak pernah finishing well. Dia tidak pernah mengakhiri pertandingan imannya. Ada banyak orang mungkin dia bergumul bahwa saya harus berjuang dengan iman, saya terus berdoa, tetapi di saat Tuhan tidak menjawab doa, berhenti berdoa, berhenti berharap, tidak lagi mau berdatang pada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tetap menyelesaikan pertandingan iman kita. Finish the course. Ada satu kisah yang menarik, ada seorang pelari maraton, dia bernama John Stephen Akhwari, ya. Dia quotes-nya sangat terkenal. Dia berkata bahwa my country did not send me 5,000 miles away to start the race, they sent me 5,000 miles to finish it. Saya terjemahkan, negaraku tidak mengirimku, ya, hanya untuk memulai lari 5.000 mil. Mereka mengirimku untuk menyelesaikan 5.000 mil tersebut. Kenapa quotes ini ada dan begitu sangat terkenal, Bapak Ibu? Ya, ini John Stephen Akhwari. Foto ini diambil pada tahun 2000 di Sydney saat dia mendapat penghargaan karena kisahnya menginspirasi olimpiade dari dia ikut sampai sekarang. Jadi dia menyelesaikan lomba lari maraton 42 km dengan cedera sendi lutut. Jadi sendi lututnya itu copot, Bapak Ibu. Sehingga dia diperban oleh tim medis saat itu dan berkata, udah kamu selesai aja, kamu nggak bisa lanjut. Kalau kamu lanjut nanti kamu bisa kehilangan kakimu karena lututnya lepas. Dan itu terjadi saat Olimpiade ke-19 tahun 1968 di Meksiko. Tapi sejarah mencatat dia adalah seorang pelari berhati baja. Karena apa? Karena dia menyelesaikan pertandingannya. Jadi di saat stadion itu sudah selesai, semua pelari sudah sampai gitu ya, sudah menyelesaikan pertandingan. 1 jam ya, lampu-lampu stadion juga beberapa sudah dimatikan. Ternyata speaker stadion itu mengumumkan bahwa ada 1 pelari yang akan memasuki stadion dan menyelesaikan pertandingan 1 jam setelah semua menyelesaikan. Dan di saat dia masuk di stadion itu, semua orang berdiri dan tepuk tangan. Karena apa? Karena dia menyelesaikan pertandingannya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertandingan iman yang lama dan melelahkan bisa membuat orang berhenti di tengah jalan. Ada banyak orang meninggalkan Yesus. Ada banyak orang tidak lagi berharap kepada Yesus. Ada banyak orang tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi beribadah. Berhenti di tengah jalan. Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk jangan berhenti. Finish the course. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah pelihara iman. Keep the faith. Bagaimana kita bisa memelihara iman kita, Bapak Ibu? Ini ilustrasinya ada tangga, ya. Hidup memelihara iman itu seperti naik anak tangga yang kita tidak lihat, kita tidak tahu ujungnya ada di mana. Jadi kita naik anak tangga, kemudian kita lihat nih tangga ini panjang sekali dan kita tidak bisa lihat ujungnya ada di mana. Pertandingan iman itu seperti itu. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita imani di depan itu seperti apa, bagaimana. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk kita memelihara iman kita. Jadi yang harus kita perhatikan saat ini anak tangga yang kita pijak. Jadi Bapak Ibu, kita di level apa sekarang dalam kehidupan kerohanian kita? Atau bahkan kita telah terjatuh ke anak tangga yang jauh di bawah. Kita ketinggalan. Tapi kita harus fokus pada anak tangga yang kita pijak saat ini. Mungkin kita lelah, mungkin kita capek, tetapi kita naik anak tangga satu persatu. Setiap hari kita naik level dalam iman kita. Terus percaya Yesus, terus percaya Yesus. Walaupun kita tidak melihat ke depan seperti apa. Mungkin saat ini kita sedang bergumul, kita sedang susah, tetapi terus percaya Yesus. Naik anak tangga berikutnya satu persatu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi firman Tuhan pada saat ini, 3 poin ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita. Kita kerjakan pertandingan iman kita, kita selesaikan pertandingan iman kita, dan kita pelihara iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran setiap kami, mampukan kami untuk berbuah dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Beriman kepadamu Tuhan Yesus. Mengerjakan pertandingan iman kami, menyelesaikan pertandingan iman kami, dan memelihara iman kami, hingga akhirnya Engkau mendapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.